Seorang pemuda yang lajang selama 30 tahun memberikan hadiah itu. Gadis itu terkejut saat melihatnya. Dan orang-orang di sekitar juga tertawa terbahak-bahak. Saat itu, gadis itu dengan canggung bertanya tentang keadaan pemuda tersebut. Pemuda yang menyadari ada yang tidak beres mengambil kembali dan melihat. Melihat suasana sudah sangat meriah. Pemuda yang merasa canggung berusaha membuat orang lain juga merasa canggung. Dia pun langsung berlutut dengan satu lutut untuk melamar gadis itu. Melihat hal itu, generasi penerus kaya merebut hadiah dari tangan pemuda. Dengan marah, dia jatuh ke tanah. Saat itu, seorang wanita yang tajam melihatnya mengambil pecahan kaca di tanah. Setelah itu, generasi penerus kaya itu memahami situasinya dan memberikan kompensasi 200. Namun, di detik berikutnya, apakah kamu tahu bahwa kotak zamrud ini seharga berapa? Barang murahan ini bisa bernilai berapa? Seperti barang murahan ini. Hahaha, barang ini, harganya mungkin hanya 5.000. Ini adalah kotak zamrud Winston. Nilainya, 1/5. Ternyata pemuda itu adalah guru Tao. Tadi, saat pemuda turun gunung, dia menerima panggilan dari gurunya. Meminta pemuda itu untuk membantu menyembuhkan adik dari sahabat baiknya. Setelah mendengar bahwa mereka adalah saudari kembar yang cantik, pemuda itu tanpa ragu menanggapi permintaannya. Dia pun segera tiba di alamat yang diberikan oleh gurunya. Saat pintu dibuka, pemuda melihat tubuh yang menakjubkan ini dan sudah merasa tertarik. Sementara itu, sang kakak dengan sopan mengundangnya masuk, dan mengingatkan dia untuk menjaga adiknya dengan baik. Namun, pemuda itu justru mengungkapkan pemikirannya yang tidak pilih-pilih. Kebetulan, adik keluar dan melihat pemuda itu menatap kakaknya dengan tatapan terpesona. Adik yang tidak tahu apa-apa menarik pemuda itu dan melemparkannya ke sofa. Seketika, ada niat untuk mengusirnya. Bukankah kamu bisa menyembuhkan racun dengan menyentuh kaki? Ayo, kaki saya terasa kaku. Kalian sedang melakukan apa? Dia mencoba merusak saya saat kamu tidak ada. Apa? Anak itu tidak berani merusak saya. Besok dia berani merusakmu. Lusa dia akan mengikuti kita berdua. Dia akan tidur bersamaku. Cepat, suruh dia pergi. Orang seperti ini yang bersembunyi, bahkan berani menyentuh saya. Saya akan menyembuhkan racunmu, King Yue. Tuan Sen adalah orang yang saya undang. Semua ini demi kebaikanmu. Angkat juga kaki satunya. Biarkan Tuan Sen memijatnya dengan baik. Saya tidak mau. Tuan Sen, adik saya ini agak keras kepala. Mohon maklum, Anda bisa melakukannya dengan tenang. Apa yang kamu katakan, bahkan berani menyentuh kaki saya. Kamu harus patuh, jangan terlalu nakal lagi. Kamu sentuh lagi, aku bilang ya. Nona Wen, dia sudah berlatih taekwondo. Harus sentuh aku sekali untuk mencoba. Aku sih suka berlatih dan bertukar ilmu. Suka, dengan mendalam. Sangat elastis. Berbawa manis, iri, otak, tahu tidak betapa hebatnya nona ini. Aku suka mencoba. Kakakmu di mana? Kamu membuatku sakit. Aku tidak. Perhatikan seranganku. Aku belum percaya bisa menyembuhkanmu. Kamu sangat hebat, penulis naskah curang. Memiliki wajah yang berbudi luhur dan berpengetahuan. Aku sangat berbakat. Kenapa kurang budi? Jangan bergerak. Racun dinginmu ini. Hanya aku yang bisa mengobatinya. Kau tidak percaya padaku. Kau masih tidak percaya pada kakakmu. Serius. Serius. Aku akan menggunakan akupuntur. Dan bisa mengobati racun dinginmu. Aku perlu. Tolong bantu aku sedikit. Bagaimana cara membantu? Sangat mudah. Kau perlu. Minum sedikit. Bajingan. Kau harus tahu apa yang harus dilakukan di lain waktu. Aku ini benar-benar orang terhormat. Kalaupun aku tidak ingin mengobati racun dinginmu, kau bisa membuka diri. Aku bahkan tidak akan melihat secara aktif. Kau berpikir terlalu indah. Ayo. Hei kakak. Hari ini aku ulang tahun. Mau pergi kemana malam ini? Atau tidak? Ayo ke KTV saja. Baik, sampai jumpa malam ini. Jadi hari ini ulang tahun, ya? Jika begitu, tampaknya aku akan memberimu hadiah besar. Bagus. Membantumu mengobati racun dingin. Bermimpilah, kau. Tugas yang diberikan guru itu memang sulit. Ini aku, Yang Yu, Xiao Yu, ya, maaf. Hari ini aku terlalu sibuk. Jika tidak bisa pergi, aku akan mencarimu. Tidak apa-apa, aku akan berusaha untuk datang. Dada orang itu sedikit terasa sakit, ingin membuatmu datang. Tolong lihatkan padaku. Baiklah, kalau begitu, malam ini, kita akan bertemu di KTV. Ngomong-ngomong, ingat untuk pakai warna hitam.
Bukan aku ingin melihat, aku hanya ingin melindungimu dari sengatan matahari. Bagaimanapun juga, aku sangat peduli padamu. Bukankah itu karena kakiku yang ramping dan panjang? Apakah itu terlihat bagus saat dipakai? Aku paling tidak adalah dirimu. Dengan satu tangan, aku menikmati semuanya. Ngomong-ngomong, ingat untuk menyiapkan sebuah hadiah untukku. Tempat apa ini? Bukankah kau merasa tidak suka padaku? Kenapa kau membawaku ke sini? Nona ini, secantik ini sejak lahir. Tidak tahu ada berapa banyak orang yang mengejarku. Menggunakanmu sebagai perisai. Memberimu muka. Cepat atau lambat akan kau bocorkan. Semua sudah pergi. Halo, Tuan Sen. Ini adalah hadiah dari Tuan yang untuk Anda. Xiao Yu memberikannya kepada saya. Pasti sangat berarti. Lihat pertunjukanku. Sen Yu. 3, 2, 1. Sen Yu, selamat ulang tahun. Sen Yu. Mewakili seluruh kota untuk mengucapkan selamat kepadamu. Selamat ulang tahun. Iya, saya akan menerima telepon. Sen Yu, cepat ke sini. Sen Yu, bocah bau yang tadi. Itulah tunanganmu. Iya, ada apa? Apa yang membuatnya pantas untukmu? Dengar-dengar dia masih seorang Taois. Benarkah? Seharusnya benar, kan? Di zaman ini banyak penipu. Saya bilang padamu, kau harus lebih hati-hati. Jangan sampai kau ditipu olehnya. Zhao Mou lebih cocok untukmu. Omong kosong apa itu? Dia datang bagaimana? Saya tidak mengundangnya. Saya yang mengundangnya. Saya melakukannya untuk kebaikanmu. Hari ini, Tuan yang dari grup Changlong akan datang ke sini. Grup Changlong. Tapi itu adalah perusahaan 500 besar dunia. Tuan Yang. Dan merupakan miliarder terkenal. Daftar Forbes. Salah satu dari 10 teratas. Yang lebih mengejutkan adalah, dia akan berada di ruang kaisar sebelah, menyenangkan seorang tokoh besar. Bahkan Tuan yang ingin bertemu orang tersebut. Apakah itu mungkin? Guru Tao ada di sini. Benarkah? Zhao Mou mengatakannya sendiri. Keluarga Zhao adalah bawahan keluarga Yang. Berita ini pasti benar. Bukankah kamu memiliki racun dingin? Jika bisa meminta bantuan Guru Tao, racun dinginmu pasti bisa diatasi. Aku benar-benar punya kesempatan untuk bertemu Guru Tao. Bantu aku mengobati racun dingin ini. Itu sangat bagus. Aku pergi ke toilet. Aku sudah memesan ruang kaisar. Segera akan tiba. Oke, tunggu sampai kamu tiba. Ingat untuk memberitahu aku. Kamu juga mau ke toilet ya? Aku hanya datang untuk memperingatkanmu. Aku bilang padamu, jauhkan dirimu dari Qin Yue. Dia dan Zhao Mou adalah pasangan yang ditakdirkan. Jika kamu suka pada Qin Yue, segera menghilang. Siapa yang bilang aku menyukainya? Aku hanya sangat sederhana. Hanya pasangan yang ditakdirkan. Kamu benar-benar ingin bermain dengan Qin Yue, kan? Benar. Sialan, kamu pria brengsek. Pria bau. Aku pasti akan membuatnya putus denganmu. Siapa yang akan rela kehilangan aku? Salah. Qin Yue. Kamu sudah mendengarnya, kan? Dia hanyalah seorang pria brengsek. Pria bau. Aku hanya mengakui kesalahan. Cepat putus saja dengan dia. Ayo pergi. Masih ada satu teman lagi. Semua tolong diam sebentar. Hari ini adalah pesta ulang tahun King Yun di rumahku. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku mengakui, cintaku terhadap King Yun di rumah kami sungguh sangat dalam. Betul-betul. Jadi, hari ini aku benar-benar impulsif. Sampai terjadi hal seperti itu. Aku ingin di pesta ulang tahun King Yun di rumahku. Aku ingin mengumumkan sesuatu. Cintaku pada King Yun di rumah kami sungguh sangat dalam. King Yun, aku sengaja menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Semoga kamu menyukainya. Ini adalah sponsor dari penggemar Yingzong. Ini warna oranye sangat tinggi. Nilainya 1 juta. Ini bernilai 1 juta. Biarkan aku lihat. Bukankah ini hanya pabrik kaca? Masih bernilai 1 juta. Ini sudah cukup baik. Betapa salahnya? Apakah ada yang salah? Keluarga Wei saya adalah pedagang perhiasan terbesar di provinsi. Perhiasan apapun yang belum pernah saya lihat. Itu karena pandanganmu terlalu sempit. Tidak berhak untuk berurusan dengan barang-barang mewah seperti ini. Guru Bao ini, diperkirakan uang yang dihasilkan seumur hidupnya. Bahkan tidak bisa membeli satu tempat tidur gantung ini. Ya, saat baru saja selesai melakukan penyelamatan. Guru Bao ini membuatku malu. Hari ini harus melampiaskan kemarahan. Guru Bao, mana hadiah ulang tahunmu? Jangan bilang kamu tidak bersiap-siap, ya?
Tentu saja sudah siap. Jangan mengangkat kepala lagi. Kamu masih bisa bersaing dengan Zhao Mengmeng. Keluarkan, keluarkan. Kalian, tunjukkan dengan baik. Shen Lin Yun, kamu memberiku ini. Guru brengsek, saya rasa kamu menyiapkan yang besar ini. Tidak menyangka, sekalipun dikeluarkan, sudah besar. Pecah, ditantang oleh Xiao Yu. Itu, Wu Ting, kamu mau menikah denganku? Guru brengsek, kamu gunakan ini untuk melamar orang. Shen Lin Yun, cukup, aku bilang kamu jangan sampai memalukan lagi. Tunggu sebentar, ya Tuhan. Kalian kenapa tegang? Barang ini cuma 5 yuan per jin. Aku akan mengganti rugi 100 kali lipat padanya. Lebih, anggap saja aku dan dia memberi hadiah padamu. Kamu sudah membuat masalah besar. Kamu tahu kotak zamrud ini bernilai berapa? Barang murahan ini bisa berharga berapa sih? Seperti dia yang barang murahan ini. Barang ini, harganya cuma sekitar 5.000 ya. Ini adalah kotak zamrud Winston. Nilainya, 500 juta. Apa? 500 juta? Ini bercanda kan? Zhao Tuan, saya menjamin atas nama keluarga Wei. Kotak ini, ternyata bernilai nyata. Barang yang diberikan Xiao Yu ternyata berharga. Siapa yang bilang ini? Mengembalikan 100 kali lipat. 100 kali lipat. 500 juta kali 100 kali lipat kan? Keluarga Zhao saya akan bangkrut. Tidak apa-apa. Saya akan memberi keluarga nanti kalian. Saatnya, setiap orang mendapatkan 1 emas. Bersama-sama ke jalan untuk berdoa. Keluarga satu sama lain ya. Selamanya bersatu. Apa sih? Bisa mengambil 500 juta zamrud. Untuk menyimpan ini, tidak benar ya. Kenapa kotak ini ada di tanganmu? Harta ini, bukan yang tuan yang minggu lalu mengadakan lelang di luar negeri dan mendapatkannya. Kau pencuri Taois. Bagaimana kau bisa memiliki barang yang begitu baik? Sayang, tiba-tiba dicuri. Masih mencuri. Ini adalah yang diberikan Xiao Yu tiba-tiba padaku. Xiao Yu, yang kau maksud adalah yang diberikan yang tuan padamu. Pencuri Taois ini bahkan tidak bisa berbohong. Juga dikatakan diberikan oleh yang tuan. Bisa membuatnya memberimu. Hanya guru Tao itu yang bisa. Oh ya. Hari ini, kebetulan yang tuan akan datang. Jika kamu masih keras kepala, saya akan membawamu untuk berhadapan dengan dia. Guru Tao, saya sudah sampai. Mengerti. Kamu ngapain? Saya sangat menantikan untuk berhadapan denganmu. Jangan lupakan 500 miliar ini. Jangan sampai ada yang kurang. Ada sedikit urusan. Saya pergi dulu. Merasa bersalah, takut, hanya mengucapkan 2 kata pedas dan pergi. Benar-benar memalukan. Qin Yun, seperti sampah seperti ini, bahkan tidak layak untuk membawakan sepatuku. Jika dia benar-benar seorang guru Tao, kau akan menyesal. Jika dia bisa membuatku menyesal, aku dan dia hanya Zhao Mou. Dengar-dengar, Yang Zong malam ini akan mengundang guru Tao di sebelah. Iya benar, di ruang kaisar yang ada di sebelah. Bisakah kau membawa kami untuk melihatnya? Qin Yun juga ingin melihat wujud guru Tao, kan? Saya perlu menelepon untuk bertanya. Yang Zong sudah bilang, guru Tao setuju untuk bertemu dengan kita. Benarkah? Kamu benar-benar hebat. Tentu saja, aku tidak ingin orang-orang penipu dari dunia gelap itu. Ayo pergi. Mari kita temui guru Tao. Pastikan kamu bersenang-senang, ya. Konsumsi seluruh tempat. Aku yang bayar. Apakah kita benar-benar bisa bertemu dengan guru Tao? Apakah ada yang menantikan kedatangannya? Dengar, dengar. Guru Tao ada di sini. Ayo pergi. Guru Tao.